Momen hangat dan akrab terjadi saat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyambut kedatangan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan bersama istrinya, Emine Erdogan, di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Selasa malam. Erdogan memayungi Prabowo, kemudian berjalan bersama dan menaiki mobil untuk menuju sebuah hotel tempat Erdogan menginap di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Keesokan harinya, pertemuan bilateral untuk membahas sejumlah kerjasama terjadi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kompak mengenakan kacamata hitam, keduanya bersalaman dan berbincang sebelum upacara penyambutan dimulai. Upacara kenegaraan Erdogan berlangsung meriah, diiringi lagu kebangsaan kedua negara, serta dentuman meriam penghormatan sebanyak 21 kali. Bangsa Indonesia menyambut kunjungan Presiden Republik Turki beserta seluruh delegasi dari Turki. Kunjungan ini adalah kehormatan bagi kami karena ini bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Turki. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, kıymetli heyet üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, sizleri şahsım, heyetim ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Dari hasil pertemuan itu, Indonesia dan Turki sepakati perjanjian Joint Venture Agreement terkait industri pertahanan. Kesepakatan dilakukan dua perusahaan teknologi pertahanan Turki, Baykar Makina dan Roketsan, dengan PT Republik Corpora Indonesia. Usai pertemuan bilateral, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali ke Turki pada Rabu malam melalui Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden Prabowo mengantar langsung ke pulangan Erdogan. Pertemuan Erdogan dan Prabowo menghasilkan 13 memorandum kerjasama di berbagai bidang antar dua negara, mulai dari ekonomi, pertahanan, hingga komunikasi. Selain itu, kedua negara juga membahas terkait Palestina. Prabowo menegaskan solusi dua negara merupakan jalan mengakhiri kekerasan Israel di Gaza. Sementara Erdogan menekankan kerugian yang ditimbulkan dari agresi militer selama ini sangat besar dan ingin bekerja sama dengan Indonesia untuk membangun kembali Palestina. Tim Liputan, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Presiden Prabowo kembali menyentil pihak-pihak yang menolak efisiensi anggaran kementerian dan lembaga. Sementara itu, Kementerian Pertahanan melantik 5 staf khusus, di antaranya selebritas Deddy Corbuzier. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Togi Sinaga, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, efisiensi anggaran kementerian dan lembaga menuai pro kontra. Presiden Prabowo pun soroti ada sosok yang melawan arahnya dan menjulukinya dengan sebutan Raja Kecil. Siapa dia? Berikut liputannya. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Pernyataan terkait adanya perlawanan dalam kebijakan efisiensi anggaran disampaikan Presiden Prabowo saat membuka acara Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur. Perlawanan ini terjadi setelah pemerintah Prabowo Gibran meminta sejumlah kementerian dan lembaga mengencangkan ikat pinggang. Anggaran sejumlah kementerian dan lembaga pun dipangkas. Beberapa kegiatan seremonial di tiap lembaga dihapus. Bahkan perjalanan dinas yang dianggap tidak perlu juga ditiadakan. Seluruh perintah itu tertuang dalam instruksi Presiden Prabowo tahun 2025.
Presiden Prabowo pun menargetkan penghematan sebesar 306,69 triliun rupiah. Perintah Prabowo langsung ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan pun mengeluarkan surat kejajaran Kabinet Merah Putih. Surat ini berisi efisiensi dan penyesuaian anggaran terhadap 16 pos belanja negara. Usai mendapatkan instruksi Presiden, kementerian dan lembaga mengajukan pemotongan anggaran kepada DPR RI. Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu kementerian yang anggarannya dipotong cukup besar. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo pun sumbang suara soal pemangkasan anggaran dan nasib ibu kota Nusantara. Realisasi anggaran kayak IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih, anggarannya nggak ada progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih, yang paling depan mata nih apa? Lebaran, ya kita urusan lebaran dulu, setelah itu berapa gitu loh. Istana juga memastikan ada 4 kriteria yang tidak terkena efisiensi, mulai dari gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik hingga bantuan sosial. Mitigasi bencana juga tidak mengalami efisiensi. Istana melalui Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi membantah efisiensi di BMKG mencapai 50%. Sementara hingga kini DPR masih menahan pembahasan lebih lanjut atas pemotongan anggaran kementerian dan lembaga. DPR rencananya akan membahas lebih lanjut terkait imbas dari efisiensi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, sebelum pembahasan dihentikan sementara, DPR telah bertemu dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Hasilnya ada 6 kementerian dan lembaga yang sudah mengajukan pemotongan anggaran. Hingga kini sejumlah kementerian dan lembaga juga telah selesai membahas efisiensi. Di antaranya ada Kementerian Pekerjaan Umum. Total anggaran sebelumnya mencapai 119,95 triliun. Efisiensi di kementerian ini mencapai 73,3%. Sisa anggaran setelah efisiensi mencapai 29,57 triliun. Sementara efisiensi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencapai 69,4% dari total anggaran 5,27 triliun rupiah. Sisa anggaran sebesar 1,61 triliun rupiah. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengalami efisiensi sebesar 47,2% dari total anggaran 2,19 triliun rupiah. Sisa anggaran mencapai 1,16 triliun rupiah. Efisiensi di Kementerian Transmigrasi mencapai 38,7%. Dari total anggaran 122,41 miliar rupiah. Sisa anggaran mencapai 75 miliar rupiah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengalami efisiensi mencapai 50,4%. Dari total anggaran mencapai 2,83 triliun rupiah. Sisa anggaran mencapai 1,4 triliun rupiah. Efisiensi di Badan SAR Nasional Basarnas mencapai 32,5%. Dari total 1,49 triliun rupiah. Sisa anggaran mencapai 1 triliun rupiah. Ya, selain Kementerian Anggaran Otorita IKN tahun 2025 juga dipangkas sebesar 1,15 triliun rupiah. Akibatnya sejumlah program Otorita IKN termasuk perjalanan dinas ikut terdampak. Pembangunan Ibu Kota Nusantara kini menjadi tanda tanya setelah anggarannya dipangkas. Pemangkasan telah disetujui dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Keuangan Selasa 11 Februari 2025. Meski dipotong, namun Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadi Mulyono memastikan belanja pegawai tidak akan terganggu karena anggaran gaji pegawai telah ditetapkan sebesar 199,98 miliar rupiah. Adapun pemangkasan anggaran akan terdampak pada biaya perjalanan dinas, alat perkantoran, belanja pemeliharaan, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta kegiatan seremonial.
48 ini di DIPA awal kami ada 6,3 atau yang sudah direkonstruksi tadi menjadi 5,3 triliun tadi. Nah, itu bagian dari 48. Sehingga kami hitung juga tahun 2025 ini butuhnya berapa? Kami sebenarnya butuhnya 14,4 ya, dikurangi 6,3 sehingga kami akan mengusulkan 8,1 triliun. Nanti ada sendiri catatannya. 2025 ini yang kami butuhkan ada sekitar 14,4 bagian dari 48,8 yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden. Efisiensi berlaku pada anggaran awal OIKN. Anggaran ini ditetapkan sebelum Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas terkait kelanjutan pembangunan IKN pada 21 Januari 2025. Di mana saat itu Presiden menyetujui penambahan anggaran IKN menjadi 48,8 triliun rupiah. Pembangunan IKN pun dipastikan tetap berlanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, belum genap 1 bulan Kementerian SDM menonaktifkan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Ahmad Mukhtasyar. Selengkapnya usai jeda. Kembali bersama kami di Mimpin Rakyat. Pemirsa, pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Revisi tarif BPJS dilakukan karena pembayaran asuransi kesehatan di Indonesia yang masih terbilang kecil. Ada pengurangan penerima bansos. Kementerian Kesehatan ingin mengubah pengelompokan tarif BPJS Kesehatan yang semula berbasis Indonesian Case Based Group menjadi Indonesia Diagnosis Relate Group. Kementerian Kesehatan menilai paket pembiayaan jaminan kesehatan saat ini banyak yang tidak sesuai. Pemerintah pun berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Langkah ini diambil untuk mengontrol belanja kesehatan negara, sehingga dalam waktu 10 tahun mendatang tidak menjadi masalah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai jika tidak dipersiapkan dengan hati-hati, maka belanja kesehatan bisa membebani negara. 10 tahun ke depan, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan akan problem. Karena ini akan menjadi isu politik yang sangat tinggi, karena kesehatan dan kematian itu kan tinggi prioritasnya di masyarakat. Kan masyarakat nggak mau meninggal gitu kan. Lebih baik miskin daripada meninggal. Jadi politiknya akan tinggi, butuh belanjanya kalau nggak hati-hati kayak Amerika. 79 tahun dia butuh $11.000. Padahal kalau di Kuba 79 tahun hanya butuh $1.900. Karena nggak terkontrol biayanya. Karena itu tadi, terlalu dominannya sisi supply side-nya. Ya, di halaman selanjutnya. Sehingga untuk itu kita mau merevisi tarifnya supaya ini balance. Ini harus balancing. Jadi yang dokter rumah sakitnya happy, tapi masyarakat juga happy yang diwakili oleh BPJS untuk menekan balik. Menteri Kesehatan juga menyoroti belanja asuransi di Indonesia masih sangat rendah. Hingga kini baru 32% belanja kesehatan setiap tahunnya dikeluarkan lewat asuransi. Padahal seharusnya belanja kesehatan bisa terus dipacu naik agar iuran BPJS Kesehatan lebih bisa disesuaikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, belum genap sebulan Kementerian SDM menonaktifkan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Ahmad Mukhtasyar. Penonaktifkan diduga akibat penggeledahan kantor Kementerian SDM. Penggeledahan 3 ruangan di kantor Ditjen Minyak dan Gas Kementerian SDM di Jalan Rasuna Said, Jakarta berbuntut panjang. Dirjen Migas Ahmad Mukhtasyar dinonaktifkan dari jabatannya terhitung sejak Senin 10 Februari 2025. Ini kita lagi evaluasi internal, ya tentu dengan adanya proses evaluasi internal itu nanti akan dilihat ya bagaimana proses hukum yang berjalan. Jadi itu tentu kita lebih independen untuk melihat itu proses hukum. Ini permasalahan itu lagi dalam evaluasi. Oh, kalau itu per kapan Pak? Tapi penonaktifan itu? Penonaktifan kemarin sore. Kejaksaan Agung menggeledah kantor Ditjen Minyak dan Gas Kementerian SDM di Jalan Rasuna Said, Jakarta pada Senin 10 Februari 2025. Penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
Dari hasil penggeledahan, Kejagung menyita sejumlah dokumen dan alat-alat elektronik. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melantik 6 staf sus di Kementerian Pertahanan termasuk selebritas Deddy Corbuzier saat lagi di Pemimpin Rakyat. Terima kasih masih bersama kami di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melantik 6 staf sus di Kementerian Pertahanan sekaligus pemberian anugerah Satya Lencana Dharma Pertahanan. Salah satu staf sus yang dilantik selebritas Deddy Corbuzier yang akan menangani bidang komunikasi sosial dan publik. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melantik pesulap sekaligus artis Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menhan bidang komunikasi sosial dan publik. Bersama dengan 5 staf khusus lainnya di Aula Tunggal Ika, Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat. Deddy dipercaya untuk menangani bidang komunikasi dan publik. Dalam kesempatan yang sama, Menhan juga memberikan penghargaan Satya Lencana Dharma Pertahanan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka di bidang pertahanan. Masuknya pria bernama asli Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo ini sekaligus menambah deretan artis yang masuk ke pemerintahan Prabowo Subianto. Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo lahir di Jakarta pada 28 Desember 1976 atau berusia 48 tahun. Deddy merupakan lulusan S2 Psikologi University of London, Inggris, dan menempuh S1 Psikologi di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Sebelum menjabat sebagai staf khusus Kementerian Pertahanan, Deddy adalah Duta Komponen Cadangan tahun 2022. Deddy juga dikenal sebagai podcaster sejak tahun 2018 hingga saat ini. Dan sebelumnya di tahun 2009 hingga 2020, Deddy adalah pembawa acara talk show TV swasta, serta dikenal sebagai pesulap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan melihat rincian gaji staf sus khusus Kementerian dan termasuk Deddy Corbuzier yang baru saja dilantik. Ya, gaji untuk pegawai negeri sipil golongan 4 sampai dengan tahun 2025 antara 3,9 juta hingga 6 juta rupiah. Sementara tunjangan untuk staf sus menteri mencapai 27,6 juta rupiah. Total gaji dan tunjangan kinerja yang diterima staf khusus mencapai 31,5 juta rupiah hingga 33,9 juta rupiah. Nominal gaji ini diatur dalam Perpres nomor 10 tahun 2025 dan Perpres nomor 119 tahun 2017. Bisa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memastikan kelancaran pelaksanaan program makan bergizi gratis di berbagai daerah. Salah satunya di SMA Negeri 10 Surabaya, Jawa Timur. Dan bisa informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Saya Togi Sinaga dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SMA Negeri 10 Surabaya, Jawa Timur pada Senin pagi. Gibran tiba pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut antusias oleh para siswa. Dalam kesempatan ini, Gibran juga berinteraksi langsung dengan para siswa dan menanyakan tanggapan mengenai menu yang disajikan. Adapun menu makan siang yang disajikan terdiri dari ubi panggang, fish cake, tumis sawi putih, serta buah rambutan. Usai meninjau sejumlah kelas, Gibran kemudian foto bersama para guru dan siswa, serta membagikan paket makanan bergizi. Tim Liputan iNews melaporkan.